Selamat pagi adik-adik sekalian. Salam, Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, bagaimana kabar adik-adik sekalian? Puji Tuhan, semoga selalu baik selalu. Sebelumnya, perkenalkan nama Bapak Yosua Agnus Ekoyono, mahasiswa praktek mengajar dari Undiksa. Dan adik-adik sekalian dapat memanggil Bapak yaitu dengan sebutan Pak Yos. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya minta untuk kepada adik-adik sekalian mempersiapkan diri untuk materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Oke, Bapak juga akan mengasih adik-adik juga untuk jumlah siswa di kelas ini yaitu 24 orang dan yang masuk yaitu 24 orang. Jadi masuk semua. Oke, sebelum masuk pada materi yang akan kita bahas mengenai tentang lahan, kita akan membahas tentang apakah adik-adik masih ingat dengan materi yang dibahas minggu kemarin? Oke, kalau masih, apakah ada yang masih ingat mengenai pelapukan? Oke, paling depan. Oke ya, benar sekali. Siapa namanya? Oke, Ica, terima kasih atas jawabannya. Jadi, pelapukan merupakan yang sudah dijelaskan oleh Ica, merupakan sebuah kerusakan batuan yang berada di permukaan bumi dan dikarenakan oleh keadaan cuaca pelapukan tersebut, dan hasil dari pelapukan tersebut yaitu sebuah tanah hasil akhirnya. Dan materi yang dibahas yang kedua yang minggu kemarin yaitu erosi atau pengikisan. Apakah ada yang masih ingat dari adik sekalian? Oke, yang belakang. Oke, benar sekali. Siapa namanya? Oke, terima kasih Dimas atas jawabannya. Sudah dijelaskan bahwa pengikisan atau erosi merupakan proses pengikisan yang berada di atas permukaan tanah. Dan pengikisan tersebut terjadi karena ada beberapa faktor, yaitu pertama air, udara, atau angin itu. Yang ketiga itu gletser. Contoh nyatanya itu yang berada di sungai, pengikisan yang berada di sungai. Oke, dapat dipahami? Oke, kalau begitu kita masuk pada materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini tentang penggunaan lahan. Oke, sebelum kita masuk pada penggunaan lahan itu, kita membahas tentang lahan. Lahan itu sendiri membahas tentang unsur pemanfaatan. Yang kedua itu peruntukannya. Yang ketiga mengenai pengelolaan dalam bentang tanahnya. Dan dapat dijelaskan dipahami bahwa merupakan sebuah ruang atau sebuah area lahan tersebut. Dan lahan ini memiliki arti penting sendiri, yaitu sebuah tanah yang sudah memiliki peruntukannya, atau lahan ini merupakan sebuah tanah yang sudah memiliki guna
Dan pada umumnya lahan ini merupakan sebuah tanah atau yang sudah dimiliki oleh perorangan atau lahan ini dimiliki oleh suatu lembaga. Dan selanjutnya untuk pengertian dari guna lahan ini merupakan suatu penataan dan pengontrolan atau dapat dijelaskan penggunaan lahan itu sendiri, serta pada penggunaan lahan itu sendiri di dalamnya, bukan pengguna lahan, guna lahan itu sendiri di dalamnya adanya diartikan atau dijelaskan bahwa adanya faktor geografi budaya dan faktor geografi alam yang saling berhubungan. Oke, apakah ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas? Dapat ditanyakan. Oke, kalau sudah jelas, jadi menurut adik-adik sekalian, penggunaan lahan itu apa? Menurut pendapat adik-adik sekalian. Oke, pojok tengah. Oke, terima kasih atas jawabannya. Siapa namanya? Ical, terima kasih atas jawabannya Ical. Benar sekali seperti jawabannya Ical bahwa menurut Ical, penggunaan lahan merupakan pemanfaatan lahan secara produktif untuk kepentingan kehidupan. Oke. Pada dasarnya, penggunaan lahan itu merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, baik secara material maupun spiritual. Contoh dalam penggunaan lahan secara material yaitu pemanfaatan lahan secara material seperti rumah. Yang kedua, pemanfaatan lahan sebagai peruntukannya sebagai jalan. Terus contoh lainnya seperti fasilitas umum yang lainnya. Dan yang kedua, dalam segi spiritual, pemanfaatan yang ada yaitu sebagai tempat ibadah. Oke. Apakah ada yang ingin tanyakan atau yang ada yang kurang jelas? Oke, kalau tidak ada, Bapak ada pertanyaan kepada adik-adik sekalian atau kuis mengenai ada 3 pengguna lahan yang berkaitan dengan aktivitas manusia pada bentang lahan tertentu yang dapat kita temui pada kehidupan sehari-hari. Ada tiga hal. Oke, ada yang bisa memahami? Oke, kalau sudah paham, ada yang tahu? Oke, teman sendiri. Siapa namanya? Rika. Apa salah satu contoh pengguna lahan yang berkaitan dengan aktivitas manusia? Oke, benar sekali. Permukiman yang pertama. Terima kasih. Yang sebelahnya perkotaan. Oke, terima kasih. Yang sebelahnya lagi tahu? Salah satu contohnya. Oke, benar sekali.
persoalan. Dari jawaban adik-adik sekalian dapat terlihat bahwa adik-adik sekalian sudah memahami tentang materi yang sudah ada pada pagi hari ini, sudah dijelaskan pada pagi hari ini. Oleh karena itu, pada intinya, pada dasarnya, penggunaan lahan ini merupakan suatu wujud nyata dalam kehidupan sehari-hari yang berpengaruh pada aktivitas manusia terhadap sebagian fisik yang ada di permukaan bumi. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan adalah jumlah penduduk yang ada. Sedangkan luas lahan yang ada tetap. Oke, apakah ada pertanyaan atau yang ada yang kurang jelas? Oke, kalau tidak ada, untuk materi yang akan kita bahas minggu depan mengenai lahan kritis dan lahan potensial, saya minta kepada adik-adik sekalian untuk mempelajari di rumah yang akan kita bahas minggu depan. Oke, kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk pembelajaran pada hari ini. Terima kasih dan selamat pagi.